Shalom God Lovers. Percaya pagi ini Tuhan menghampiri setiap pribadi lepas pribadi. Mari datang pagi ini memuji memuliakan Tuhan. Kerinduanku berada dekatmu dan mengejar hadiratmu di sepanjang hidupku. Perlindunganku berada dalam-Mu. Walau badai bergelora, ku rindu menyatakan Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Kau pujaanku, kekasih jiwaku, sobat yang setia, tak pernah berubah. Kaulah Yesusku, Kau pujaanku, Kau tetap ada saat semua tiada. Kau tetap ada saat semua tiada. Shalom God's Lovers. Bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Hari ini kita akan berbicara tentang pentingnya ketaatan kepada Tuhan. Untuk itu kita baca Kejadian 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Senear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa. Untuk semuanya ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Saudara-saudara, kalau kita lihat kembali manusia pertama Adam dan Hawa di dalam Taman Eden, Tuhan menyediakan segala sesuatu kepada mereka. Dan yang menarik ialah iblis ada juga di situ. Dan iblis menggoda Hawa. Hawa kemudian meneruskannya kepada Adam. Dan karena Adam itu begitu cinta kepada Hawa, karena waktu itu tidak ada pilihan lain, cuma satu-satunya, Adam pun mengikutinya. Dan jatuhlah mereka ke dalam dosa. Dosa itu terus berpengaruh dalam kehidupan mereka. Anak-anak mereka, Kain membunuh adiknya Habel.
dan seterusnya berjalan dan terus berjalan. Dan kita lihat bagaimana kemudian di zaman di mana Menara Babel ini mau dibangun, itu luar biasa. Orang-orang itu berpikir dan bahkan mau membangun sebuah menara yang sampai ke langit. Itu tidak gampang. Tapi keinginan mereka untuk membangun sesuatu menurut apa yang mereka mau. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dosa membuat manusia itu hanya mau mengikuti keinginannya. Bahkan hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal yang tidak berarti. Tapi yang Tuhan ajarkan kepada kita sekalian, betapa pentingnya ketaatan kita kepada Tuhan. Ketaatan itu penting. Karena tanpa ketaatan kepada Tuhan, semuanya akan sia-sia. Saya bersyukur lebih dari 51 tahun melayani Tuhan. Dan salah satu hal penting yang saya terapkan dalam hidup ialah ketaatan. Saya selalu katakan, lihat ke atas. Kalau Tuhan oke, jalanin. Tapi kalau tidak, jangan coba-coba. Karena ketaatan itu sangat penting. Kita lihat dalam perjanjian baru bagaimana Tuhan Yesus belajar taat. Dia lahir di kandang yang hina sampai memikul salib naik di bukit Golgota. Dan di atas kayu salib dia taat sampai mati. Pada akhirnya dia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu aku serahkan nyawaku." Itulah sebabnya kita belajar dari firman Tuhan Kejadian pasal 11 ini, dari kesombongan mereka, ketidaktaatan mereka kepada Tuhan, untuk belajar taat. Apa yang Tuhan kehendaki. Saya tiap-tiap hari dari bujang sampai menikah, tiap hari buka Alkitab dan membaca bersama-sama dengan istri. Itu luar biasa. Firman Tuhan itu mengarahkan kita sehingga kita tetap taat mengikuti apa yang Tuhan kehendaki hari ini. Itu sangat penting. Apa yang terjadi? Karena ketidaktaatan mereka, Tuhan turun menghentikan rancangan mereka. Yang tadinya satu bahasa, istilah sekarang satu bangsa, sekarang menjadi macam-macam seperti sekarang ini. Dunia satu, tapi bahasanya berbeda, sukunya berbeda, bangsanya berbeda. Itulah yang terjadi. Itulah sebabnya betapa pentingnya kita taat, sehingga kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam seluruh kehidupan kita. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah memimpin jalan hidup kita. Lord, I don't understand, but I trust you. Itu kata-kata yang sangat penting bagi saya tiap-tiap hari. Tuhan, saya tidak mengerti, tapi saya percaya. Saudara pemirsa dimanapun engkau berada, prinsip ini sangat penting. Taat kepada Tuhan, karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan tidak pernah salah memimpin jalan hidup kita. Tuhan menyediakan hari depan yang penuh harapan untuk kita sekalian. Saya bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini tetap enjoy. Karena apa? Tiap-tiap hari saya bangun tidur, saya berlutut melihat kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan ternyata Tuhan dapat melakukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang besar dalam seluruh kehidupan. Saya tidak punya, tapi Tuhan punya. Yang penting ialah belajar untuk taat kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Kami harus belajar taat, walaupun kami tidak mengerti berbagai tantangan dan pergumulan yang ada di tengah-tengah kami, di seluruh dunia bahkan. Tapi kami percaya
bahwa Tuhan Allah yang berdaulat, Allah yang mengendalikan segala sesuatu, Allah yang mengontrol kehidupan kami. Tolong kami untuk taat kepada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah salah memimpin jalan hidup kami. Buka tingkap-tingkap langit-Mu dan memberkati kami sekalian. Para pemirsa dimanapun mereka berada. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati semua yang salah jalan. Kembalikan kepada kebenaran. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. God's Lovers diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara yang lain, kerabat, dan teman dimanapun mereka berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.